Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan bagi khususnya jemaat ICM Bengkong yang beribadah di ibadah 2. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang beribadah secara online. Tuhan ada di rumah-rumah dan memberkatimu juga. Saya menyambut juga Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di keluarga ICM, Anda adalah keluarga kita semuanya. Dan biarlah kita menerima sesuatu yang baru hari ini. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini semua jemaat yang khusus ibadah 2, baik di rumah-rumah yang beribadah, kami datang siap membuka hati kami. Kami siap membuka roh kami menyatu dengan roh yang di surga, yaitu roh Tuhan, supaya Engkau mau menyatakan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami ya Bapa. Biar kelimpahan berkat ilahi itu nyata bagi kami. Berfirmanlah, hamba bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, Tuhan melebihi segalanya. Engkau yang bekerja atas dimensi penyampaian kabar ini, sehingga banyak orang mendengarkan, pulang membawa berkat dan sukacita. Yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Berikan antusias, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Amin, haleluya. Hari ini saya di ibadah di Bengkong dan hari ini juga Pak Roy ada di Tanjung Pinang ya. Salam buat kita semuanya. Dan hari ini saya beri judul tentang kelimpahan roh yang kuat. Katakan sama-sama, kelimpahan roh yang kuat. Kebenaran saya ambil dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Meskipun manusia lahiriah kami semakin berat secara jasmani, situasi yang saat ini kita mungkin lemah. Ya, manusia lahiriah merosot. Amin. Ya, coba ibu-ibu, Anda pakai make up secantik-cantik, bahkan make up 2-3 kali, bahkan make upmu, lipstikmu harganya 1 juta, tetap merosot. Gara-gara lipstik aja bisa berantem dengan suami Bapak Ibu. Ayo Mi, sudah telat ibu-ibu, aku pelayanan. Jiwanya tergoncang cuma gara-gara lipstik. Yang kelihatan ternyata tidak lihat roh yang di dalamnya. Maka Rasul Paulus berkata, ya manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini alasan saya memberi judul, kelimpahan roh kita harus semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mulai dengan pesan doa. Saya menyampaikan ini untuk membangun jemaat. Diperlihatkan dalam penglihatan doa gereja ICM, ada sebuah bangunan dan ada 4 tiang. 4 tiang itu pasti diikat dengan baut-baut yang mengikat sebagai pegangan kuat supaya gedung itu kuat. Dan tentu menyatu dengan fondasi adalah dasar dari sebuah ruangan atau rumah gereja. Nah, tiang-tiang itu berbicara tentang kualitas rohani jemaat. Saya dan saudara adalah gereja, katakan kiri kanan, kamu adalah gereja. Dan tentu kualitas rohani jemaat itu tetap harus kuat. Karena Bapak Ibu hari ini sedang diberi makan rohani. Supaya rohani, roh Bapak Ibu semakin kuat. Nah, diperlihatkan juga 4 baut
yang harus mengikat dengan tiang 4 itu sudah mau lepas. Belum lepas tetapi sudah longgar dan mau terlepas. Berbicara apa? Jemaat ya yang harus kuat sekarang karena lemah. Ya, komitmennya mungkin dulu semangat berdoa, sekarang sudah komitmennya kendor doanya. Yang dulu semangatnya komsel, kompak, alasannya Pak ada pandemi COVID, kendor lagi. Yang suami istri dulu baik-baik, sekarang karena situasi masalah yang terjadi sehingga apa? Masalah keuangan, kemudian mau minta cerai, kendor komitmennya. Situasi apalagi yang terjadi, uang sekolah anak-anak dan sebagainya, bahkan hari-hari ini Bapak Ibu lihat minyak goreng naik, susah ketemu di mana-mana, semua gas naik, bahan bakar naik, semua naik. Yang tidak naik apa Bapak Ibu? Harga diri. Semua kelihatan itu naik sehingga mempengaruhi jiwamu, ya perasaan, kok mahal ya ibu-ibu gitu kan, kok mahal ya. Kok naik ya? Komplainlah pemerintah. Pemerintah Pak Jokowi juga sudah jujur. Perubahan semuanya terjadi karena global dunia. Sehingga Bapak Ibu siap-siap inflasi terjadi dalam tahun ini juga. Apapun yang terjadi situasi, engkau harus hadapi situasi inflasi. Itu situasi lahiriah yang terjadi. Engkau pengusaha-pengusaha pasti juga menderita juga kalau dengar kabar demikian. Tapi jangan khawatir, Tuhan kita lebih besar, amin. Nah, di sini dikatakan 4 baut itu sedang kendor. Kendor kenapa? Karena dari fondasi tiang itu harus menyatu. Nah, inilah mari jemaat Tuhan, saya juga sebagai pemimpin, kita sama-sama berdoa, kita saling menguatkan, kita saling menopang, kita saling menolong. Supaya yang mungkin keluarnya sedang kendor, mau cerai, masalah keuangan, yang masalah ya pekerjaan di PHK, itu kita harus sama-sama menolong supaya mereka itu semakin lagi bangkit kembali lagi kuat. Tidak boleh menghakimi satu sama lain, situasi semua dunia digoncang juga. Tetapi apapun digoncangkan oleh dunia, yang tidak digoncangkan adalah kerajaan Allah. Ini alasan Bapak Ibu, mari uji sama-sama. Saya cuma menyampaikan, termasuk saya juga yang memimpin jemaat di ICM Tanjung Pinang. Roh mereka sedang dikendorkan, diuji hari-hari ini. Orang yang semangat melayani tiba-tiba kendor, botnya kendor. Orang yang lama-lama yang setiap minggu ibadah tidak lagi kelihatan, komitmennya kendor. Banyak alasan, semua alasan. Disalahkan lagi corona, terkenallah corona. Tapi hari ini saya bersyukur Bapak Ibu yang sedang beribadah secara onsite. CCTV dari surga melihat bahwa ternyata roh Anda masih hidup menyatu dengan roh Tuhan. Amin. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Penatua kita sudah mengajarkan semua tahun ini adalah tahun kelimpahan berkat ilahi. Semua mau diberkati, amin? Yang mau diberkati angkat tangan. Tapi jemaat pasti bertanya, bagaimana Pak usaha bisnis saya? Pasti Bapak rohani kami sudah menjelaskan, kelimpahan berkat itu bukan secara jasmani yang dilihat. Karena kalau kelimpahan jasmani yang dilihat Bapak Ibu kecewa. Yang maksud Tuhan, kelimpahan kelimpahan berkat ilahi, Tuhan berkat itu dari Tuhan. Amin. Berkat itu dari Tuhan. Bagian kita seperti Abraham menanti-nanti dengan sabar. Janji Tuhan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan memperbanyak apa yang kita dipercayakan sebagai orang percaya. Abraham menanti dengan sabar. Tapi sumber berkat itu adalah dari Yesus sendiri. Iman kita milik Kristus. Oleh Yesus kita hari ini ada. Amin. Nah, kita berdoa semua hari ini pasti sampai tahun ini mengalami. Targetkan, biarlah kita semua mengalami secara berkat menyeluruh. Bukan saja usaha bisnis diberkati, itu bonus. Tetapi yang Tuhan mau
roh kita kuat, katakan roh kita kuat. Jiwa kita tenang, katakan ping-an. Tubuh kita sehat kuat panjang umur. Amin. Semua mau tiga ini itu sudah dijanjikan Tuhan berlimpah-limpah dan digenapi bagi kita. Tapi persoalannya kita kebanyakan melihat dari aspek melihat jasmani lebih besar daripada tubuh roh kita. Ya, soe kehidupan rohani kekal, pola pikir Kristus, ya, hati yang merendah hati belajar, ya. Kekekalan roh harus menjadi kepala yang menguasai jiwa dan tubuh, ya. Jiwa, tubuh, bios, jasmani dan rohani. Nah, dalam Kejadian Bapak Ibu, tubuh jasmani kita ini hanya tanah liat debu. Lihat kiri kanan, kamu tuh tanah liat debu. Sementara Anda punya banyak uang, depositi apapun, kekayaan apapun, mati tidak bawa itu. Bertahun-tahun jadi pendeta suatu kehormatan, menguburkan orang, tidak pernah lihat orang taruh emas di dalam kuburan. Membuktikan bahwa jasmani hartamu bukan segala-galanya meskipun dibutuhkan. Kalau tahu ada yang taruh juga emas, berlian, saya yakin besok kuburnya dikali. Karena bernilai. Yang sudah meninggal tidak lagi bernilai. Yang bernilainya adalah harta. Membuktikan bahwa tubuh jasmani sementara. Dan roh tubuh sementara belum jadi manusia. Kapan menjadi manusia? Allah berfirman. Roh Allah memberikan hembusan nafas. Ada kehidupan. Kita harus tahu ini, yang fokusnya jasmani atau rohani. Kalau kita fokus kepada jasmani, Anda pasti kecewa. Mainnya selalu kecewa, selalu nggak puas. Ya, kita semua pasti akan tua. Bahkan juga umur manusia berapa lama? Pak Teddy berapa lama? 90 tahun, karena Pak Teddy mau 90 tahun ya. Amin. Terbatas kita juga akan meninggal. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kelimpahan roh yang kuat. Bapak Ibu menyadari hari ini tangkap sesuatu, bahwa Tuhan sedang berurusan dengan roh yang Dia berikan. Di dalam diri kita ada soe, ada kehidupan yang kekal. Karena soe ini ketika Bapak Ibu sendiri meninggal, tubuhnya tetap di bumi, tanah. Tapi zoe dia kembali kepada neraka atau surga. Jadi untuk itu kita berlomba-lomba cari jiwa. Karena mereka harus diselamatkan. Jadi saat ini jangan berurusan dengan seperti ini Bapak Ibu. Apakah jasmanimu super gemuk? Memperhatikan yang harusnya saya harus kaya, saya harus mempunyai segala sesuatu. Bisnis saya harus target ini, multiplikasi dan sebagainya, itu super gemuk. Tapi lupa apakah rohanimu super kurus. Coba perhatikan di mana kondisimu seperti dilihat. Bot itu sedang kendor. Kenapa bot itu sedang kendor? Tidak menyatu lagi dengan roh yang Tuhan berikan. Karena gambaran roh dia kurus. Orang yang depresi dan tertekan, ternyata persoalannya bukan pada apa yang kelihatan, tetapi lebih pada apa yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Rohnya lemah. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Jangan terjebak dengan pembicara berbicara sini. Kami ini berusaha menjaga hidup kami. Tapi sekali lagi pembicara kalau sampai lihat kesalahan satu saja, mungkin dia cerai, mungkin kehidupannya tidak berkenan. Saya yakin kekurangan satu, kebenaran, kebaikannya semua itu hilang. Itu manusia haliri. Kita jangan melihat yang kelihatan. Jadi pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu, kok dia sudah percaya Yesus, udah ikut BDK, udah ada di kompak, tapi pada akhirnya juga dia cerai dengan istri. Kenapa dia memutuskan cerai dengan istri atau suami?
karena berbicara karena rohnya lemah. Amin. Jadilah perkuatlah roh. Kami juga terbatas. Saya juga menangani banyak persoalan rumah tangga di Tanjung Pinang, Bapak Ibu. Pernah saya terjebak, suami istri berantem. Jarang-jarang saya ketemu ketika saya datang, bayangkan Bapak Ibu, istrinya keluar M12. Itu ngerimanya ngeri banget. Istrinya belum sangseyaso, tapi suaminya sudah percaya Yesus. Ternyata persoalan sederhana. Suaminya yang harus menjadi teladan usir istrinya. Hakimi istrinya, marah-marah istri, banting semua banting. Ya gimana istrinya enggak kepahitan. Jadi bayangkan pelampiasnya kepada pendeta. Saya sudah ada tengah-tengah jadi wasit. Dia hanya, wah Pak Pendeta tahu nggak? Oh kurang ajar, aku diusir, aku sakit hati nggak bisa terima. Saya melihat mereka terjebak pada situasi yang kelihatannya saling menyalahkan. A, B, saling menyalahkan. Suaminya kalau nggak tahan, waduh sudah main tangan. Tapi saya melihat bukan masalah yang kelihatan, yang hari ini mereka berantem, tapi ternyata roh mereka lemah. Nah, begitu juga Bapak Ibu pernikahan, bagaimana pernikahanmu? Amin, suami istri hari ini ada datang, saya yakin saya berdoa dalam keadaan sehat dan diberkati dan harmonis. Amin. Hidup ini kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pertanyaan, kita sudah jadi berkat belum? Kita sudah melayani Tuhan atas keluarga kita belum? Jangan-jangan berbicara pelayanan dulu, lihat keluargamu seperti apa. Jangan jago pelayanan tapi keluargamu hancur. Itu berbicara apa? Anda mampu kelihatan melayani, tapi Anda berantem di rumah tangga, di pulang dan berantem istri, berantem orang tidak ketahuan, itu berbicara rohmu lemah. Kelihatan. Jadi pertanyaan, jasmanimu gemuk atau rohanimu super kurus? Nah itu alasanlah kenapa kita harus perkuat roh kita. Karena orang yang rohnya kuat pasti melihat berkat kelimpahan ilahi. Yang setuju katakan amin. Roh kita kuat, kita bisa melihat janji-janji Tuhan yang digenapi bagi kita nanti. Seperti Rasul Paulus, dia kurang apa? Secara jasmani dia adalah pengusaha, tapi dia punya hati untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai masuk penjara. Coba Bapak Ibu bayangkan posisi Rasul Paulus. Sudah melayani, tidak dilayani, dipuji, ya dihina, tertindas, masuk penjara, keluar pulang pergi, pula dan sebagainya. Bahkan bayangkan saya kalau di posisi juga seperti juga saya belajar dari Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus dia tidak pernah menyalahkan situasi siapa yang tidak puji dia, siapa yang tidak menghargai dia. Dia tidak menyalahkan situasi apapun. Tapi dia berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa sampai Rasul Paulus berkata demikian? Karena dia punya roh semakin kuat diperbaui hari demi hari. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Semakin merosot yang kelihatan. Yang dulu Bapak Ibu punya keluarga mungkin tabungannya sudah banyak, sekarang sudah merosot. Bisnisnya semakin diberkati, 2 tahun kemarin karena pandemi semakin merosot. Pernikahan yang harmonis tapi kok tiba-tiba semakin kurang harmonis. Dia tidak mau lagi puji saya, dia tidak lagi mau berkata I love you.
merosot. Ada salah di mana? Dan Rasul Paulus berkata, namun ini rahasianya, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi semakin kalau ada tekanan masalah, saya percaya berkat kelimpahan ilahi berbicara bahwa roh kita harus dilatih juga semakin kuat mencari kepada yang memberikan sumber kehidupan siapa? Yesus itu sendiri. Itu harus semakin kuat. 1 minggu 1 kali? Halo? 1 minggu 1 kali? 1 minggu 2 kali? Oke, kita 1 hari makan berapa kali? Pak Teddy berapa kali? 4. Cimilan tambah ya. Manusia lahiriah, tubuh kita 1 hari makan 3 kali. Coba Bapak Ibu sengaja 1 hari tidak makan, apa yang terjadi? Saya yakin besoknya Bapak Ibu terjadi banyak penglihatan. Lihat barongsai, capcay, babi hong, pecel lele, semua makanan kesukaan. Alarmnya bunyi tek 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 tek. Sudah harus memberikan makanan. Itu manusia lahiri. Nah, tubuh jasmani aja diberikan makanan. Pertanyaannya, manusia rohani kita dikatakan dibaharui dari hari ke sehari. Manusia roh kita dikasih makan berapa kali? 1 minggu 1 kali? Ini loh, hari Minggu loh. Pertanyaannya, besok Bapak Ibu kasih makan enggak? Oh Pak, tidak enak Pak. Kayaknya kalau Pak Roy yang bawa khotbah mantap. Tapi kalau saya pulang kayaknya enggak enak Pak. Nyanyi sini kayaknya gereja hadirat Tuhan enak gitu ya. Ngalami Tuhan, tapi di rumah susah Pak. Anda sedang mengizinkan rohmu lemah. Mau nyanyi tanpa gitar juga engkau bisa ngalami. Suara fals, Tuhan tidak lihat suara fals. Tuhan lihat hatimu. Amin. Orang yang fals juga nyanyi besar hadirat Tuhan, tetangga langsung bertobat. Jadi bukan masalah yang kelihatannya, tapi masalah di dalam dirimu. Jadi kita mau latih jemaat, jangan bergantung pada hari Minggu. Hari Minggu ini pengajaran Rasul kami bagikan. Ini nih, saya sudah berikan makanan rohani. Tapi tugas orang percaya, Anda memberikan makanan rohanimu pribadi sendiri, Anda tahu makanannya seperti apa, sama menunya. Amin. Dan kalau Anda mencintai rumah pemuritan ini, saya percaya Anda tahu di mana Anda berikan makanan. Anda tahu rumah mana yang berikan makanan. Anda tahu makanan yang enak kan? Anda bertumbuh bertahun-tahun di tempat ini kan? Dan kemudian bilang makanan enggak enak. Itulah jasmani. Manusia melihat kelihatan, tapi sesungguhnya masalah adalah dalam rohmu. Rohmu lemah. Untuk itulah mari jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita semua diberkati secara menyeluruh. Yaitu roh kita kuat, jiwa kita sehat, tenang, damai, dan tubuh kita sehat panjang umur. Artinya apa? Perkuatlah rohmu. Supaya apa? Anda bisa mengendalikan jiwa dan tubuh. Situasi boleh berubah. Situasi digoncangkan. Bahkan semua harga naik. Tetapi ketika Anda roh kuat, Anda bisa kendalikan. Anda tidak bisa mengeluh. Anda tidak akan kecewa. Anda tidak akan terpengaruh situasi. Karena apa? Rohmu kuat. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak ajarkan bagaimana cara kasih makan rohani. Anda sudah tahu. Dari BDK, di Komsel, pemerintah kompak, semua sudah dilatih. Cuma saya mengingat titik trigger. Kadang kita lupa. Seperti bot itu sudah lepas. Ayo, perkuatlah rohmu. Lihat kiri kanan. Perkuat rohmu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Rasul Paulus berkata juga sebab penderitaan ringan. Katakan, hari ini kita hadapi penderitaan yang ringan. Nah, Bapak Ibu ragu kan ngomong kan? Ragu kan? Kenapa Anda ragu? Karena rohmu itu enggak percaya. Mana mungkin Pak Oni? Rasul Paulus dia tahu bebannya berat Bapak Ibu. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kenapa Rasul Paulus melihat penderitaan yang ringan? Karena di ayat 18, dia tidak melihat memperhatikan yang kelihatan. Tetapi dia melainkan memperhatikan melihat apa? Yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Mau pilih mana? Yang kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan itu berbicara apa? Rohmu. Amin. Jadi hal yang tidak kelihatan itu yang kita sepelekan. Akhirnya roh kita kurus seperti gambar yang tadi. Kenapa? Iya, jasmani kelihatannya kelihatan. Lihat masalah lebih besar. Ya toh? Kesalahannya lebih besar. Ya kenapa suami istri tidak berdamai? Karena dia lebih lihat kekurangan istri lebih besar. Sebaliknya. Simpel. Kalau rohmu lihat tahu bahwa mengampuni yang Tuhan ajarkan, saya yakin selesai. Mengampuni saling cinta. Selesai kan? Tapi karena berbesar-besar dilihat masalahnya, lupa melakukan hal yang esensi, mengampuni. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Perkuat rohmu. Nah, Bapak Ibu, ini sumber aliran listrik. Bapak Ibu tahu bahwa sumber ini sudah ada dari mana? PLN. Dan aliran itu terus mengalir. Saya yakin lampu ini nyala juga karena sumbernya di sini. Ya toh? Sengaja Bapak Ibu lupa isi token listrik. Apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan aliran karena apa? Lupa isi token. Iya toh? Mungkin juga lampu kok mati ya. Ternyata saklar di off, sengaja di off kan. Aliran listrik ada enggak? Ada, dia lihat kok tetanggaku nyala, kok punya saya mati. Ternyata kesalahannya bahwa dia lupa. Dia sengaja tidak dihidupkan on. Sehingga aliran listrik tidak mengalir. Begitu juga kehidupan kita. Sumber kehidupan itu sudah ada. Ingat, roh kehidupan. Dari mana? Dari Tuhan. Kita tahu kan, sumber sudah mengalir. Damai sejahtera sudah ada? Sudah. Sukacita sudah ada? Sudah. Kelimpahan sudah ada? Sudah. Ping'an mua-mua sudah ada? Ho, mua-mua. Sudah. Tapi persoalannya, kenapakah rumah tanggamu bermasalah? Kenapa engkau tidak mengalami sesuatu ada damai sejahtera sukacita? Padahal sumbernya sudah ada. Karena engkau lupa kasih makan rohmu, rohani. Amin Bapak Ibu. Ikan hidup di mana? Air. Sengaja kasih keluar ikan, apa yang terjadi? Dia tidak mati langsung. Langsung kalau dia begini cepat kembali kepada habitatnya air, apa yang terjadi? Ada kehidupan. Pohon mangga taruh di depan rumahmu, ditanam. Pindah taruh di tetangga punya lahan. Apa yang terjadi? Pohon itu akan mati, tidak langsung mati. Layu dulu, kering, mati. Karena apa? Dia cabut dari akarnya, sumbernya. Karena pohon itu dia harus menyatu dengan sumber kehidupan tanah. Ikan harus menyatu dengan sumber kehidupan yaitu air.
Nah, kita kalau manusia adalah makhluk roh, sengaja keluar dari sumber kehidupan itu mati. Mati apa? Mati rohani. Sakit hati, berantem, tidak diberkati, ya, merasa enggak puas. Itu kehidupan yang hal-hal yang membuat tidak ada damai dan sukacita pada berlawanan dari itu. Karena kita sengaja keluar dari sumber kehidupan. Jemaat yang saya kasih, hari ini biar kita belajar, biar tetap perkuat roh kita. Karena orang yang roh kuat pasti melihat akan janji Tuhan dan berkat berkelimpahan. Siapa mau diberkati dengan berkat berkelimpahan? Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ada 3M yang kita belajar. M pertama adalah berkat berkelimpahan roh yang kuat. Yang pertama, orang yang punya roh yang kuat, kalau dia sadar, dia yakin dan percaya, dia mampu menanggung penderitaannya. Katakan sekali lagi, orang yang kuat, rohnya mampu menanggung penderitaannya. Katakan, saya mampu menanggung penderitaan saya. Bapak Ibu yakin? Bapak Ibu yakin? Nah, Bapak Ibu masih ragu. Bapak Ibu yakin? Bapak Ibu yakin? Yang di rumah yakin? Nah, di rumah masih ragu. Tepuk tangan yang di rumah dulu. Haleluya. Nah, kenapa Bapak Ibu masih ragu? Karena jiwa Anda semakin merasa, mana mungkin Pak Oni, hari ini masa pandemi, mana mungkin Pak Oni aku bisa menanggung penderitaan, padahal penderitaan banyak utang Pak Oni. Mana mungkin Pak Oni. Nah, kebenaran firman Tuhan Amsal 18 ayat 14. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Coba tanya kiri kanan, kalau engkau semangat patah, siapa yang bisa memulihkan? Halo? Terjemahan lain, orang yang bersemangat adalah orang yang memiliki roh yang kuat. Orang yang memiliki roh yang kuat, dia pasti bersemangat. Dan saya pasti menjamin bahwa dia sanggup menanggung penderitaannya. Yang setuju katakan amin. Kenapa dia sanggup menanggung penderitaannya? Karena dia tidak melihat yang kelihatan. Ya, fakta engkau ada masalah. Fakta belum ada jalan keluar. Fakta engkau belum sembuh. Fakta engkau sedang bergumul. Tapi imanmu melebihi fakta. Engkau pasti yakin bahwa ketika saya punya roh yang kuasa semangat, Tuhan berikan kekuatan bagi saya melewati setiap penderitaan-penderitaan yang saya alami. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti Rasul Paulus, ya, jangan melihat pada yang kelihatan. Lihatlah yang tidak kelihatan. Nah, statement saya tulis begini Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita bisa menentukan apa yang terjadi dalam diri kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita bisa menentukan apa yang terjadi dalam diri kita. Bapak Ibu bisa menjamin bahwa bisnis usahamu bisa berkembang ke depan dengan situasi sekarang? Bisa? Gak bisa. Bapak Ibu bisa menentukan bahwa situasi hari-hari inflasi bisa berturun? Gak bisa. Kita harus hadapi. Bapak Ibu tidak bisa mengubahkan situasi. Bapak Ibu juga tidak bisa mengubahkan istrimu. Istri-istri juga tidak bisa mengubahkan suamimu. Bahkan engkau juga tidak bisa mengubahkan situasi meskipun tidak enak.
Tetapi yang kau bisa menentukan mengubahkan adalah dirimu. Dirimu apa? Adalah rohmu di dalam. Amin. Rumah tangga saya Tuhan, ambang perceraian. Tapi kalau rohmu berkata Tuhan, engkau memberikan keluargaku yang diberkati sebab janjimu ya ada amin. Rohmu berkata meskipun ada masalah, engkau sanggup melewatinya. Tuhan, bisnisku sedang bergumul, sepi. Sepi gua. Di sini yang ada, di Tanjung Pinang banyak. Boksu sepi. Itu yang kelihatan. Jadi gimana? Ya udah, perkuat rohmu. Gimana caranya? Sederhana, datang buka toko, langsung doa kepada yang punya sumber toko untuk buat laris. Amin, satu orang. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Saya tidak ajarkan nanti doa baca firman, itu sudah Bapak Ibu tahu. Firman sudah kebanyakan tahu juga, bingung. Yang dipraktekkan waktu buka toko, rohmu gimana? Apakah jiwamu, aduh sepi lagi, kira-kira gimana hari ini ya sepi. No, itu jiwamu lemah, sehingga mempengaruhi tubuhmu. Lemah, capek, jiwamu meskipun lemah situasi hari ini sepi, tapi rohmu berkata gini, Tuhan hari ini aku buka toko, engkau punya bisnis ini Tuhan. Engkau yang buat rame Tuhan. Aku katakan dengan iman, aku bisa melewati ini Tuhan. Dalam nama Yesus, rame Tuhan, rame Tuhan, rame. Amin. Itu hal yang sederhana kita lupa, kasih makan. Harus dari kita, masa mau panggil pendeta berdoa setiap hari? Kan aneh memang pendeta juga manusia. Amin Bapak Ibu. Itu yang saya latih jemaat. Ya, ada juga kasus yang terjadi. Pak pendeta boleh datang doakan. Oh ya, saya datang. Kenapa Pak? Pak pendeta hari-hari ini sepi. Kenapa? Itu pelanggan teman saya yang bisa lihat 3 dimensi, 7 dimensi. Dia lihat itu usaha saya itu kayak ada tuyul. Kenapa tuyul? Apa urusan dengan tuyul? Iya, masa orang bayar pajak aja nggak ketemu toko saya loh. Dia lewat saja loh. Artinya apa? Iya, sepi dibuat supaya tidak lihat tokonya. Terus apa lagi? Iya, setiap jam 5 sore itu ada bunga kembang, kemenyang. Terus ini apa? Iya, nggak tahu nih orang mungkin benci sama kami sehingga dia buat opo-opo. Pak pendeta aku mau balas, aku mau cari dukun yang luar biasa. Darah Yesus saya bilang. Terjebak. Dia melihat yang kelihatan. Tapi dia nggak tahu bahwa roh dalam diri dia lebih besar daripada roh-roh dunia. Dan saya hanya berkata, perkuatlah rohmu. Orang mau pakai ilmu apa, mau pakai dukun apa, jangan lihat itu. Roh Tuhan dalam dirimu lebih besar. Anda pakai kuasa Tuhan lawan itu. Gimana caranya? Ya udah ambil minyak urapan, Anda yang urapi, bukan saya. Itu kuasa sudah diberikan dalam dirimu. Ikat itu setiap roh-roh kuasa kegelapan, roh pertengkaran, roh-roh yang membuat benci, laris pemanis, membuat kayaknya itu buat supaya toko saya sial, itu putuskan dalam nama Yesus. Roh Tuhan berkata, tokoku diberkati, tokoku akan laris, tokoku akan orang banyak datang. Itu rohnya berkata demikian. Saya tanya bagaimana? Puji Tuhan hari ini rame Pak. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 3 minggu lagi Pak, sepi lagi Pak. No, coba bayangkan, bukan apa yang kelihatan, dia melihat situasi yang terlihat. Ketika sepi sudah salahkan ada apa? Yang Tuhan mau setiap hari rohmu diperbaharui, amin. Kasih makan rohmu. Karena itu yang Tuhan butuhkan, karena sumber kelimpahan itu dari Tuhan. Kalau engkau tahu bisnismu adalah dari Tuhan, saya yakin kemana Tuhanmu itu engkau harus cari. Jangan salah alamat. Saya tanya, kamu selama ini kemana?
Iya Pak, maaf Pak hari Minggu ke gereja, tapi kemarin saya akan ada cari yang opo-opo. Kenapa? Supaya laris Pak. Saya tidak salahkan dia, tapi saya katakan Anda salah memberikan alamat Tuhan yang salah. Makanya jangan salah alamat kalau kirim sesuatu. Anda datang kepada itu kan, pertanyaan Tuhan yang mana? Alamatnya harus jelas. Tuhan Yesus Kristus. Alamat di mana? Di surga. Ini di mana? Alamatnya A. Alamatnya Batu 5. Yang gak nyampe lah. Anda doa bagaimanapun gak nyampe karena Tuhan yang salah. Anda mencari sumber yang salah. Saya yakin di sini tidak ada, di Tanjung Pinang banyak. Di sini tidak ada yang ngaku aja. Kalau ada bertobat, karena apa? Itu rohmu sedang lemah. Anda mau mencari berkat, tapi tidak mencari sumber berkat. Carilah sumber berkat, maka berkat itu akan ikut. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa menentukan situasi berubah. Yang kita hanya bisa menentukan dalam diri kita. Apapun situasi keluarga, bisnis, anak-anak, pergumulanmu, tetap berkuat roh, datang kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini kesaksian salah satu yang kami bimbing, ya, Ibu Alan. Saya sudah minta izin karena dia juga sudah bersaksi di Tanjung Pinang. Tentu sakit COVID itu mempengaruhi, berdampaknya sangat, ini orang yang sangat juga melihat teladan ya. Ketika mereka sakit itu Bapak Ibu, ya saya juga pendeta mengalami penderitaan itu bagaimana menghadapi situasi COVID pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu mendengar pendeta Oni kena COVID, iya betul saya pernah kena COVID. Karena saya terkena dari jemaat yang minta didoakan. Ya, dia minta didoakan ternyata orang itu COVID. Nah, singkat cerita, ya almarhum Bapak Ahak ini, dia terinfeksi COVID dan langsung ke rumah sakit. Nah, ketika tahu Bapak Ibu dia kena COVID, langsung petugas COVID tanya, Bapak ketemu dengan siapa? Ya, keluarga siapa? Satu keluarga semua diangkut. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan langsung supaya dia lupa sebut pendeta Oni. Kalau sampai saat itu dia sebut nama pendeta Oni, satu keluarga juga diangkut. Nah itu penderitaan saya Bapak Ibu. Kalau sampai saya diangkut Bapak Ibu, tahu jemaat lemah. Bisa tangkap? Tapi bagaimana saya harus melewati penderitaan ini? 2 minggu kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhanlah panggil jemaat kami ini. Jadi bukan karena COVID, ya memang sudah waktu. Dia sakit karena COVID, ya komplikasi jantung dan sebagainya. Istrinya seorang WL, bayangkan keluarganya bilang, Pak jangan bilang kepada istrinya. Ya, saya harus punya hati nurani demi menjaga kesehatan istrinya, saya simpan. Tidak sampaikan bahwa suaminya meninggal karena COVID selama 1 bulan. Coba Bapak Ibu bayangkan, pendeta disuruh bohong. Istrinya tanya, Pak doakan Pak, suami saya Pak. Oh yuk kita doakan, saya tahu dia sudah meninggal. Tapi saya bilang, kita berdoa untuk Pak H, kita berdoa untuk suami. Padahal dia sudah meninggal. Saya hanya demi untuk kesehatan dia, supaya dia tidak kalau mendengarkan kabar itu waktu dia dengar, dia nggak pingsan, dia dead lagi. 1 bulan lewat Bapak Ibu, ini penderitaan saya. Keluarga bilang sudah enak gitu kan, dia sudah sehat. Tapi masalah sekarang ini datang mau sampaikan bahwa suaminya sudah meninggal. Itu penderitaan bagi saya. Akhirnya apa? Daripada saya salah, sampaikan, saya panggillah Boksu Hermanto. Bro, temani saya lah. Karena kalau saya salah ngomong karena bahasa, dia bisa pingsan, dia meninggal nanti. Mendingan kamu pakai bahasa Teochew langsung, dia ngerti. Kita sama-sama sepakat, kita doa.
Akhirnya waktunya kita harus menyampaikan. Waktu sampaikan Bapak Ibu apa yang terjadi. Istrinya langsung selama 10 menit langsung, wah, anak-anak sudah begini Bapak Ibu. Sempat dia pingsan, langsung terjadi apa-apa dengan dia. Tapi kami secara roh berdoa, Tuhan kuatkan, kami sudah berdoa Tuhan. Dia sanggup melewati. Puji Tuhan, setelah 10 menit langsung, aku enggak apa-apa. Puji Tuhan. Waduh, penderitaanku bisa lepas juga karena bisa sampaikan kabar bahwa suaminya sudah meninggal. Selama 3 bulan, 4 bulan dia belum bisa melayani. Itu kami harus dekati, doakan Bapak Ibu. Ini jemaat yang meninggal. Sekarang ini jemaat yang sudah mau meninggal. Ini Ibu Alan. Tetapi anugerah Tuhan tidak jadi meninggal. Jadi kalau Tuhan belum kehendak meninggal, itu masih diberikan kesempatan. Amin. Ini saya buat, ada 2 saya kami alami. Yang satu meninggal, satu tidak meninggal. Berarti kuasa Tuhan itu sangat baik. Tapi dalam peristiwa ini mereka bisa melewatinya. Nah, Ibu Alan ini Bapak Ibu, dia 1 bulan di rumah sakit. Bahkan 12 hari di ventilator yang seperti ini nih. Dia selama 1 bulan membutuhkan 300 tabung oksigen. Selama 15 menit ganti. Terlambat ganti dead. Jadi suaminya menemani. Yang anehnya suami selama 1 bulan 30 hari temani, dia nggak kena COVID. Yang lain meninggal, dia tolong nafasnya sudah sesak, dia datang pakai masker, tolong. Tapi ketika dia cek PCR negatif. Itu anehnya luar biasa. Dan Tuhan lindungi keluarga ini. Nah, masa-masa kritis, penglihatan mimpi lah, ya mau dicabut, malaikat mau mencabut. Mereka terus, Pak tolong bantu doa, ini seperti neraka. Dia cerita Bapak Ibu, enggak pernah sesusah ini. Saya punya segalanya tapi saya enggak bisa beli kesehatan. Tapi saya harus menderita menembani istriku. Akhirnya rohnya berbicara. Rohnya mulai gini, artinya dia ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kasih kesempatan buat istri saya hidup. Saya janji mau melayanimu lebih sungguh-sungguh. Itu rohnya yang ngomong. Kita hanya menguatkan mereka. Singkat cerita, istrinya juga ketika berdoa Bapak Ibu dalam kondisi badai, situasi nggak enak antara mau mati, nyawanya mau diambil. Tuhan, kenapa saya kok begini? Saya menderita seperti ini. Dia berdoa, dia tanya Tuhan. Dan Tuhan kasih penglihatan. Ada setangkai bunga. Bunga ini aku berikan buat kamu. Adalah harapan aku berikan panjang umur bagi kamu. Dia yes, amin. Tapi dia harus lewati Bapak Ibu. Pulang di rumah masih lumpuh. Lumpuh. Dan singkat cerita, dia bisa melewati itu. Nafasnya masih sesak dan sebagainya. Sampai dia sendiri bisa sembuh Bapak Ibu. Bahkan datang ke dokter-dokter kaget. Wah, kamu bisa secepat ini ya. Ya paru-paru yang hitam tapi kok cepat berkembang. Dia mengalami bagaimana kesembuhan total. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, suami yang dulu tidak mau melayani karena nasarnya, hari ini dia bisa melayani dan dia bisa menjadi penterjemah saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Orang yang rohnya kuat mampu menanggung penderitaannya. Jadi perkuat roh Bapak Ibu, sederhana ketika ada masalah. Jangan perkuat jiwamu melihat yang kelihatan. Merasa yang, aduh aku kok begini ya, aduh aku kok begini ya, itu jiwa. Perkuat rohmu, selalu katakan dalam rohmu, Tuhan ada menyertai saya. Amin. Berikan dong tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang pertama, orang yang punya roh kuat, pertama tadi apa? Mampu menanggung penderitaan. Dan yang kedua,
berkat kelimpahan roh yang kuat. Orang yang punya roh kuat, dia mampu melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, orang yang mampu, artinya punya roh yang kuat, dia mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Filipi 4, pasal 4 sampai 6, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang tahu kehendak Tuhan, rohnya pasti selalu bersuka cita. Meskipun secara fakta jasmani dia punya masalah. Amin. Inilah yang Bapak Ibu latih setiap hari, diperbarui hari demi hari. Belum diberkati, katakan aku bersuka cita. Janji Tuhan berkata aku diberkati. Belum disembuhkan, katakan aku bersuka cita, tubuhku sehat kuat dalam nama Yesus. Itu yang bersuka cita. Ciri-cirinya dia selalu menghadapi masalah bersuka cita. Kemudian dia mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Ucapan terima kasih. Saya terima, saya kembalikan syukur. Amin. Saya terima nafas kehidupan, terima kasih Tuhan, kembalikan kepadamu. Amin. Ya, itu ucapan syukur. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu mengucap syukur tidak? Makanya tadi ayat sebelum doa syafaat sepakat bersama, hari ini tadi Mazmur berapa? 136 ayat 1 ya, mengucap syukurlah dalam segala hal ya, bersyukurlah sebab Tuhan Yesus baik. Nah, ada lagu yang berkata gini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu mendobrak. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Apakah situasi berubah? Belum. Apakah ada jalan keluar? Belum. Tapi rohmu ketika hari demi hari kayaknya belum ada jalan keluar, Pak Oni. Tapi engkau selalu berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu mendobrak. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa mengucap syukur. Dikatakan kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Suatu peristiwa ketika situasi COVID, pemimpin pelayan Tuhan jadi takut. Di sini pasti SDM banyak. Kalau Pinang, sumber daya manusia sangat kurang. WL ya bisa dihitung. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, WL singer saya mengalami masalah. Bahkan termasuk salah satu WL hokian, tidak bisa WL karena apa? Suaminya meninggal. Enggak mungkin kita paksa dia WL. Dan kemudian kalau dia WL pun juga dia selalu dari awal sampai akhir menangis. Nah, penderitaan yang saya alami
bagaimana memikirkan ibadah hokian harus jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, siapa yang meng-WL? Siapa yang memimpin pujian? Pada semua ini orang Tionghoa nang, orang Hokian nang. Ya pasti bahasa Indonesia, ya Bo ngerti juga. Saya berdoa Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur. Tuhan, tidak ada WL Tuhan. Selalu bersyukur Tuhan, WL semua pada mundur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau mendengar Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Langsung Tuhan bilang, yang WL istri kamu, Amoy Yunike. Langsung saya bilang, yang tadi saya sudah doa. Tuhan bilang minggu ini kita buka ibadah hokian. Kalau kita nggak buka Bapak Ibu, yang pasti jemaat lemah. Mau 10-15 orang mulai. Siapa yang well? Mami. Saya. Mai. Aku buah bisa. Nggak bisa. Dia nolak, reaksinya nolak. Jiwanya nolak. Ya reaksinya nolak. Kenapa? Ya secara kacamata lahiriah, mana mungkin dia bisa satu lagu dalam bahasa Tionghoa. Saya nyanyi bahasa Tionghoa Hokkien juga masih nyontek Bapak Ibu. Ya maupun saya harus belajar. Nah, saya sampaikan Tuhan bilang kamu WL. Kita jalan. Dia masih ngamuk Bapak Ibu. Tapi saya sudah siap plan B juga. Kalau misalkan dia nggak mau hari Minggu, saya juga siap. Khotbah, WL semua sendiri satu paket jalan. Ya karena apa? Siapa yang akan memulai kalau bisa mulai dari pemimpinnya? Nah apa yang terjadi? Hari Minggu saya mau lihat respon dia. Puji Tuhan, kamsyaju. Dia mulai Bapak Ibu. Aku mau ngomong apa Papi? Ngomong aja, awal pakai bahasa Indonesia tidak apa, yang penting lagunya Hokian. Oh gitu ya, ya ngomong. Kenapa? Yang pelayanan itu bukan pertandingan, bukan mana yang bagus dan ada yang kalah, ada yang bagus, ada yang menang. Bukan, pelayanan itu sebuah kehormatan. Yang Tuhan lihat tuh respon kamu atas panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan nih jemaat kita banyak orang Tionghoa, meskipun engkau orang Kianang, engkau juga bisa melakukan, bagi Tuhan tidak mustahil. Langsung dia melakukan satu hari Minggu itu sukses belajaran dengan baik. Satu lagu dia belajar, berapa hari Bapak Ibu? Dia hafal 4 hari. Sekarang penderitaan 1 minggu lewat. Penderitaan minggu depan lain lagi. Yang lain belum mau melayani. Bayangkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Gimana yang udah sayang, ayo Papi dukung. Kita sama-sama, kita satu tim. Singkat cerita, minggu kedua, minggu ketiga, 1 bulan, sampai hari ini, meskipun juga pelayan-pelayan Tuhan masih jiwanya takut, belum siap melayani. Tapi gara-gara COVID, Tuhan pakai istri saya. Hari ini dia bisa hafal pemberendaran lagu Hokian, ada 30 lagu Hokian dan mandiri. Bukan masalah bagaimana dia bisa bernyanyi, tapi saya melihat yang Tuhan mau respon kamu dalam panggilan pekerjaan Tuhan. Ya, bukan kelihatannya engkau hebat, orang yang hebat juga dia punya talenta bisa bahasa Hokian tapi hatinya, rohnya lemah. Dia nggak mau melayani. Tapi ketika dia mencoba, dia meresponi kehendak Tuhan, dia sanggup melakukan meskipun dia orang pribumi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube, ya
Jangan coba lihat, di like, di subscribe supaya kita naik gitu. Amin. Iya, ini karena anugerah Tuhan loh. Iya kita hampir 150 yang lihat ya, memang segitulah orang yang di rumah yang belum beribadah. Tapi bukan mencari yang hebat ya, kalau ICM kan 2000 sekian kan, sudah 36 tahun lah, wajar lah, kita masih 6 tahun lah. Baru juga live streaming baru setahun lah. Tapi artinya gini, yuk sama-sama yuk. Lihatlah ICM meskipun kecil tapi kualitasnya juga tidak kalah jauh dengan Bengkong. Amin. Ya tepuk tangan bagi Tuhan ya. Nah yang saya mau katakan bahwa ketika penderitaan itu saya hadapi, ternyata kita harus bisa mampu melakukan kehendak Tuhan. Kalau tanpa kehendak Tuhan, Bapak Ibu ngerti kehendak Tuhan, roh kita harus berkuat supaya kita tahu, oh ini maksud Tuhan begini. Ini satu cerita juga ya. Sebelum saya cerita, statement ini saya tulis begini, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan. Tetapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Semua mau diberkati kan? Termasuk Pauni juga, pelayanan mau diberkati. Tapi pertanyaannya itu mau Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita tahu itu keinginan Tuhan, saya yakin kita sanggup melakukan pekerjaan, pelayanan, itu pasti dibuat lancar. Karena itu kehendak Tuhan. Orang yang kuat selalu dapat bertahan. Orang yang setia selalu akan melayani. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan akan selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Amin. Saya percaya orang yang punya roh kuat, daya tahannya kuat. Bisakah Pak Oni mundur? Bisa. Sudah masuk tahun ke-6, penderitaan demi penderitaan itu ringan. Karena apa? Secara roh saya melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja campur tangan. Mau lihat situasi budaya ya, tadi Pak Hasan ya, Mama dia salah satu yang kita sedang layani. Budaya Pinang itu berbeda dengan Batam. Makanya jemaat kita itu banyak AI. Saya rubah strategi. Kita dulu strategi layani yang muda-muda. Layani pulang, pergi gereja pulang, dimarahi oleh Mama. Dari mana? Dimarahi. Itu situasi sudah ada. Ada sampai anak muda pakai celana pendek. Dibilang mau kemana? Main basket. Ternyata ke gereja. Itu sudah fakta yang terjadi. Nah kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Situasi apa kita menyerah? Tidak. Kita rubah strategi. Jangkau AI. AI bertobat, maka anak-anaknya pasti ikut. Perlu proses waktu. Roh penyembah mereka itu semakin kuat. Tradisinya dari nenek moyang itu merubah dalam satu sekedap enggak gampang. Perlu kasih karunia. Bagaimana saya melihat itu? Hanya dengan kekuatan roh. Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan mereka. Kapan waktunya? Itu waktunya Tuhan. Bagian kita layani mereka aja. Terima mereka aja. Amin. Ya, karena kehendak Tuhan supaya kita juga mau melayani mereka. Nah Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, lakukan ya kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang sudah mundur dari pelayanan, ayo kembali lagi. Anda melakukan pelayanan itu bukan karena mau jago, bertanding dan sebagainya, siapa yang hebat. Tapi karena Anda menyadari ucapan syukurmu, apa yang saya berikan buat Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Amin. Apa yang kau punya, talenta, harta, ya, bilang kau pulang dalam keadaan kosong, jangan penuh. Kalau kosong apa? Pelit, nggak mau berikan tumpangan bagi jiwa-jiwa, nggak mau melayani disuruh melayani, pelit. Tapi pulang juga tidak membawa apa-apa, tetapi Anda penuh, tidak membagikan. Bila pulang secara kosong, artinya apa? Saya sudah melakukan tugas
tanggung jawab panggilan Tuhan sudah berikan. Amin. Ya, ayo semangat kita melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini saya cerita ini Ibu Ague. Ada ceritanya Bapak Ibu. Pasti juga ada jemaat yang sakit, tapi saya menguatkan Bapak Ibu. Ibu ini sakit tumor ya di leher getah bening ya. Ya seperti Pak Jonathan lah. Dia muncul pertama kecil. Berbulan lagi muncul besar. Sampai berbulan lagi besar dan ada gambar satu lagi itu sampai besar. Sepanjang proses penderitaan dialami, dia nggak mau ke dokter. Itu saking rohnya kuat, dia nggak mau ke dokter. Itu saking radikalnya Bapak Ibu. Enggak, aku tidak mau ke dokter. Kalau Tuhan mau panggil saya dengan cara ini, saya siap. Dia siap tapi istrinya kelepasan, suaminya kelepasan. Takut suaminya. Suaminya berdoa, anak-anaknya berdoa supaya dia mau dioperasi. Dia tetap ngotot enggak mau. Saking suaminya mohon apa yang terjadi? Dia bilang, oke, saya doa dulu. Nah, orang yang punya roh kuat ketika menghadapi masalah, dia berdoa dulu. Amin. Tadi kan ya, jangan khawatir, tapi nyatakanlah segala masalahmu lewat doa dan ucapan syukur. Nah, dia mulai tanya Tuhan, aku percaya aku tidak akan mati, sakit ini tidak akan membawa kematian. Itu rohnya dia berkata demikian kuat. Tapi berikan bagi tanda, suami saya, anak-anak saya pingin saya operasi. Berikan tanda apa yang saya harus lakukan kalau memang Tuhan kehendaki saya melakukan operasi. Dia doa Bapak Ibu, langsung malamnya dia mimpi. Dan kasih mimpi itu dia mimpi Tuhan mengangkat tumornya. Tadi kan dia doakan minta tanda. Dan Tuhan kasih tanda. Mimpi itu Tuhan angkat tumornya. Dan saat itu dia langsung ambil keputusan. Saya sudah doa dan saya sudah dapat jawabannya. Saya mau operasi. Ketika langsung dioperasi Bapak Ibu, waktunya tepat. Semua indah pada waktunya. Dokter bilang, kalau ibu tidak cepat, itu akan pecah dan tidak ada pertolongan lagi. Tapi ibu waktunya cepat dan puji Tuhan sangat prosesnya cepat. Diangkat dan semua biopsi semua diangkat, prosesnya cepat. Dia bisa sembuh dan kemarin setiap 2 bulan kemarin dia bersaksi. Karena apa? Dia tahu roh yang kuat pasti bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan yang dia mau, tapi dia selalu berdoa apa tanda yang Tuhan berikan supaya kehendak Tuhan. Badannya sakit, kanker tumor. Tapi bagaimana dia bisa melewati itu? Hanya orang yang punya roh yang kuat. Dia hanya mengerti, tahu jawaban kesembuhan pasti diberikan dari sumber kelimpahan itu Yesus yang berikan kesembuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Jadi orang yang punya roh kuat, kelimpahan roh kuat, yang pertama tadi dia sanggup menanggung penderitaannya. Yang kedua, dia sanggup mampu melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang punya roh yang kuat, berkelimpahan, dia mampu hidup dari iman. Katakan sama-sama, mampu hidup dari iman. Siapa percaya bahwa iman kita kepada Yesus adalah sumber kelimpahan? Amin. Di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, 3, 2, 1. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang percaya katakan amin. Manusia lahiriah hidup dari makanan, tentu roti makanan. Tapi manusia rohani, dia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kalau Tuhan pemberi nafas, Tuhan pemberi sumber kehidupan, roh, soe,
Dia saja berkata atas firman, gelap jadi terang, maka terjadi terang. Itulah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Apakah kita sendiri yang tahu bahwa berkat itu kelimpahan dari Tuhan, bisakah melakukan seperti yang Yesus lakukan? Halo? Hanya orang yang punya roh yang kuat bisa melakukan ini. Yang percaya katakan amin. Kalau dia punya roh tidak kuat, dia tidak percaya, dia ragu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Harga minyak naik. Mendengar apa? Ya, barang-barang naik semua. Situasi yang saat ini tidak bagus. Mendengar apa? Itu manusia lahiriah. Tapi orang yang punya roh yang kuat, dia pasti percaya bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Firman Kristus. Galatia 3 ayat 9 dan 29. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, siapa milik Kristus? Katakan saya milik Kristus. Lihat kiri kanan, kamu milik Kristus. Amin. Kita milik Kristus, dengan iman kita milik Kristus, dikatakan apa? Maka kamu, saya dan saudara juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Apakah Bapak Ibu percaya itu? Hanya dengan roh yang kuat, percaya dengan iman kepada Yesus adalah sumber kelimpahan, Bapak Ibu bisa terima itu. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan harmonis, kelimpahan keberhasilan, itu semua sudah diberikan. Tinggal Bapak Ibu sendiri, perkuat rohmu dengan iman, perkatakan, ucapkan berkat, maka Bapak Ibu akan terima. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, rumah rohani Bapak Ibu tahu rumah ini, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Seperti tadi pesan doa, baut itu sudah mau keluar berbicara, komitmenmu semakin kendor. Orang semakin lagi enggak mau bergairah. Ya, orang tidak mau melayani lagi, melihat pada masalah, menyalahkan satu sama lain. Nah, yang Tuhan mau, perkuatlah fondasi rohanimu. Fondasi berbicara kualitas rohanimu. Bapak Ibu adalah pilihan. Saat ini terjadi pemurnian demi permurnian. Artinya apa? Kualitas Bapak Ibu harus diperkuat. Rohmu harus diperkuat. Pikiranmu harus diperkuat. Pola pikirmu harus berubah. Ya, caranya gimana? Bertekunlah dalam pengajaran Rasul atau firman Tuhan, firman Kristus yang selalu Bapak Ibu terima. Yang setuju katakan amin. 1 minggu tidak cukup, amin? Hari ini Bapak Ibu terima, tapi besok pastikan Bapak Ibu kasih makan rohanimu setiap hari. Pagi, siang, ucapkan firman, baca firman, ucapkan, renungkan, katakan itu atas hidupmu. Maka firman itu sendiri akan bekerja. Yang percaya katakan amin. Lihat kiri kanan, kasih makan rohmu. Ya, setiap hari, perbaharui setiap hari. Ada kompak? Ya betul ada kompak. Di kompak pastikan ya semua kita saling membangun supaya roh kita kuat. Ya, jangan salahkan ketemu lagi, enggak, tujuannya untuk itu. Ya, firman selalu dibagikan, apa yang kamu dapat hari ini kita share. Sehingga kita sendiri mengalami firman. Nah, yang kedua, bertekun dalam doa sepakat. Katakan doa sepakat. Ya. Tadi ada doa sepakat? Ada kan? Bagaimana besok doa sepakat? Suami istri doa sepakat. Amen. Anak-anak muda yang mahasiswa doa sebelum belajar, sebelum bekerja, mulai doa sepakat. Karena dengan doa rohmu menyatu, aliran itu sumber kehidupan. Yang percaya katakan amin. Hari Sabtu meskipun online silakan
doa pagi bersama-sama dengan pemimpin. Kami juga ada doa sepakat bersama, ada doa juga bersama dengan jemaat, ada doa juga kami latih jemaat di rumah-rumah. Yang ketiga, bertekun dalam persekutuan. Komsel online, offsite itu bagus. Kompak-kompak, ya itu jangan lupa bertekun supaya hanya satu, perkuat rohmu. Amen. 3, bertekun dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Ya, setiap Sabtu kalau tidak salah ya, ada ya, doa dan perjamuan kudus. Hari Minggu pertama juga perjamuan kudus, ya. Kalau kami juga di Tanjung Pinang latih, bukan saja di ibadah, bukan saja komsel ada perjamuan kudus, tapi di rumah-rumah keluarga juga ada perjamuan kudus. Untuk apa? Rohmu ingat akan siapa sumber kelimpahan itu, yaitu Yesus Kristus. Perkuat roh. Perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih kan penting kan, supaya jiwa kita sehat kan. Di komsel adalah titik trigger untuk kita belajar. Tapi pertanyaannya, apakah perjamuan kasih dilakukan di rumah atau tidak? Suami istri ada waktu bersama, makan bersama atau tidak? Anak-anak muda dengan orang tua makan bersama atau tidak? Itu perjamuan kasih. Lakukan itu. Semalam saya dengan adik-adik saya, kita reuni, makan nasi goreng lumayan di Damkar Seipanas. Karena tempat yang paling murah. Meskipun makanan murah, tapi mahalnya hubungan itu. Amen. Bapak Ibu tidak usah cari restoran yang mahal. Karena saat ini harga-harga naik semua. Ikan naik, daging naik, apalagi B2 naik. Kalau harga sembako naik semua, apa yang terjadi? Harga di restoran juga mahal. Carilah yang murah, tapi tidak kurangi esensi, yaitu apa? Hubungan suamimu semakin mesra. Amin ibu-ibu? Aminnya kecil karena jarang diajak makan. Perjamuan kasih dan terakhir kelima, semua yang kita lakukan berfokus hanya pada jiwa-jiwa. Hari ini kalau saya lihat ICM tambah banyak jiwa-jiwa, yaitu Tuhan senang. Semua pelayanan kita lakukan dibungkus dengan apa bagus apapun jiwa-jiwa. Kekristenan bukan melihat yang kelihatan bagus, tetapi apakah hidupmu berubah atau tidak. Jadi jiwa-jiwa kalau datang berubah, pengharapan pertobatan sudah terjadi. Amin. Keluarga yang dulu hancur berubah, jiwa-jiwa yang hancur itu bertobat, itu Tuhan senang. Nah, inilah kualitas kalau Bapak Ibu melakukan di rumah pemuritan yang Tuhan percayakan, rumah rohani, saya percaya rohmu semakin kuat. Apapun situasi goncangan yang kelihatannya belum ada jalan keluar, tetap engkau sanggup mampu melewati penderitaan, engkau sanggup melakukan kehendak Tuhan, dan engkau sanggup hidup dalam iman. Saya akhiri dengan kesaksian Bapak Ibu, saya sendiri. Ini rumah yang di Batam dan rumah di Tanjung Pinang. Dalam penelitian saya tentu pada waktu itu saya masih ingat kami bergumul Bapak Ibu. Dalam ketika pelayanan masuk tahun ketiga, istri saya masih setengah-setengah. Jadi pernah satu ketika kami berantem Bapak Ibu. Bahkan berantem itu sampai dia mau pulang kampung. Angkat kofor. Wah, saya bilang gawat ini. Dan saya tunggu. Saya tidak banyak ngomong, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan rencana panggilan ini kami lakukan di Tanjung Pinang, Tuhan urus istri saya. Dia besok janji mau pergi, dia sudah kemas-kemas barang Tuhan, tapi saya minta tanda, kalau dia misalkan dia pergi pulang benaran, saya telepon Pak Roy, suruh Pak Nanto yang ganti. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, berarti Tuhan punya urusan dengan istri saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia nangis-nangis, saya bilang, kok enggak jadi pulang? Enggak, tadi saya sudah doa. Saya cuma tadi ya pelampiasan aja, biasa wanita lah, jiwanya. Salahkanlah Hermanto, salahkanlah semuanya, kenapa kita harus ke Pinang? Ya saya ngerti lah.
Akhirnya kami lewati, masuk tahun ke-5, sudah 5 tahun kan. Dia tagih janji, Pak Roy bilang 2 tahun, ini sudah 5 tahun. Loh, dia masih ingat juga gitu. Ya karena saya ini gak panggil-panggil, kalau saya juga balik ke Batam, siapa? Ananto gak mau, Ronald gak mau, Hermanto gak mau. Jadi kalau saya balik ke Batam juga, saya bisa nyaman. Manusianya, lahirnya nyaman. Karena saya orang paling lama, staf yang paling lama, saya punya hak ada. Tapi apakah saya melihat, kalau toh juga saya memilih pulang ke Batam, saya utang moral kepada jemaat, saya tinggalkan mereka, dan tentu juga itu menjadi masalah bagi saya dan keluarga. Masalahnya apa? Masalahnya seperti saya tadi bilang, bahwa saya sendiri pernah mengalami perjumpaan dengan supranatural, jalan tol ke surga. Waktu itu saya mau tinggalkan sebagai full timer dan pendeta. Karena apa? Jasmani lahiriah saya bilang jaminan tidak ada. Bagaimana biaya menikah saya? Bagaimana rumah saya? Saya khawatir. Itu yang saya hadapi pada waktu itu. Sehingga saya waktu itu mau buat lamaran, melamar. Sudah buat lamaran. Taruh lamaran di samping tempat tidur. Di pastori. Hari off full time ada hari Senin, hari bebas. Saya rencana mau cari pekerjaan, kerja lagi di Muka Kuning. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelum terjadi, goncangan terjadi. Di luar tidak ada badai, kamar saya goncang sendiri. Disitulah sinar sinar berkilau menyinari, baru seumur hidup. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, orang jalan tol ketemu surga itu saya seperti itu. Di bawah 2 malaikat. Lihat kiri kanan, hijau enak. Dan pada satu titik saya ketemu dengan sinar kemuliaan itu, saya yakin itu Yesus. Saya nggak sanggup lihat, saya kepulang gini. Dan kemudian dia berfirman, hai Oni, kamu bodoh. Kamu seperti penuh hikmat tapi bodoh. Waduh, saya ditegur. Dia berfirman lagi, ya kejarlah panggilan surgawi ini. Kalau engkau sudah ditangkap, bukan Kristus, bukan engkau yang ditangkap, tapi Kristus yang menangkap engkau. Kejarlah hadiah. Saya pikir dapat hadiah, mantap rumah, mantap semua yang saya inginkan itu jasmani. Ternyata Tuhan bilang, kejarlah panggilan surgawi. Jadi saya ingat cuma pesan itu, karena saya takut kalau nanti ketemu Tuhan Yesus, Tuhan tanya, aku suruh kamu di dunia melakukan apa? Kalau toh juga saya tinggalkan pulang ke Batam, pasti dia tanya juga, aku kan suruh kamu ke Pinang, tapi kenapa kamu balik? Itu kalau dia tanya itu kan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya tetap setia melayani di Tanjung Pinang. Meskipun keterbatasan, tapi saya tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi masalah, tahun ke-5 saya tanya istri saya lagi, kamu mau pulang ke Batam? Saya tahu, karena rumah Batam, di mana hartamu berada, di situ hati berada. Rumah Batam ini 10,5 tahun kami nyicil Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kami bisa dipercayakan harta ini. Nah sekarang kita orangnya di Batam, rumahnya di Pinang. Pastikan hati mikir kan? Nah sekarang kita sepakat, kamu mau di Pinang? Ya. Tapi, ada tapi lagi. Tapi, dia bilang gini, saya tidak mau tinggal di ruko. Ya, oke. Jadi, ya udah. Ya jemaat di Pinang, ya kasih ruko kan, ya kita tinggal. Ya oke, kita melangkah dengan iman. Kita punya apa? Apa yang ada padamu? Ya, kita punya rumah. Nah sekarang persoalannya Bapak Ibu, rumah yang kita beli, rumah pendeta kalau beri murah itu rumah hantu dan rumah tusuk sate. Rumah ini tusuk sate, pasti susah dijual. Bagaimana saya tahu maksud Tuhan supaya rumah ini terjual? Saya belajar dengan berjalan dengan iman.
Rumah yang di Pinang, ya, kami datang belum tahu pemiliknya. Tapi Tuhan mempertemukan itu ajaib. Ajaib gimana? Saya datang mendoakan salah satu jemaat punya usaha. Usahanya itu banyak setan, banyak opo-opo. Sampai burung-burung semua kita setelah doa itu mati semua. Kuasa setan disingkirkan. Nah setelah doa Bapak Ibu, kami diajak makan. Dan diajak makan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ajak kami untuk, Pak Pendeta boleh doakan rumah kami sedang dijual. Dan biar laku. Waktu kami datang Bapak Ibu, saya datang saya kaget. Loh ini rumah yang saya doakan. Saya belum kenal orang ini. Tapi Tuhan mempertemukan. Dan ya udah, disuruh pendeta doakan, dan saya doakan Tuhan rumah ini laku Tuhan, pembelinya adalah pendeta Oni. Apakah saya punya uang? Enggak. Saya hanya punya rumah yang di Batam. Ya udah, akhirnya dia tahu kami mau beli rumah ini. Datang negosiasi, bagaimana Pak Oni? Saya nggak punya uang Bu, saya punya rumah di Batam. Bolehkah ibu tunggu saya? Ya namanya istrinya belum sanseyaso, dia bilang, kayaknya masih dia butuh uang. Akhirnya gimana Pak Oni? Gini aja Bu, saya tidak punya uang, saya punya rumah. Tapi kalau ada orang yang mau beli, itu rezeki dia. Ya udah, selesai. Tidak ada kabar dan sebagainya 3 bulan. 3 bulan berikutnya lagi Bapak Ibu, mereka datang panggil saya. Saya pikir ya konselingnya biasalah. Tapi ternyata dia datang cuma berdoa, dia datang bilang, Pak Oni, kami hanya mau katakan, kok 3 bulan ini kami nggak tenang Pak Oni. Memang kenapa, ada masalah apa? Saya tidak tahu Pak Oni. Rumah itu yang Bapak doakan, kayaknya pembeli banyak, tapi kok nggak cocok Pak Oni. Pengusaha-pengusaha, pemerintah semua mau beli rumah itu, tapi nggak tenang Pak Oni. Jadi kami suami istri berdoa sepakat, kayaknya rumah ini Bapak aja buat Bapak. Yang penting rumah di Batam terjual. Saya langsung dapat track. Iman kan? Saya tidak bisa lihat penglihatan, tapi saya intuisi. Ini dari Tuhan. Masalahnya jalan sudah ada, tapi masalah penderitaannya jual rumah tusuk sate nggak gampang. Tahu Bapak Ibu tusuk sate? Itu orang nggak mau. Singkat cerita, pakai sales aja enggak. Kita nggak pakai sales. Salesnya siapa? Malaikat surgawi. Kita tulis jual. Sales malaikat surgawi. Dari konsumen pertama, kedua, ketiga, sampai ke-9 nawarin. Sudah deal? Deal. Masalahnya mama mertua, orang tuanya, dari kakaknya yang belum ya, yang masih fungsi-fungsi lah, tusuk sate bawa sial. Enggak jadi Bapak Ibu, bayangkan. Saya stres Bapak Ibu. Kata manusia, tusuk sate sial. Berarti rumah ini sial. Terus apa yang saya hadapi? Tuhan, saya tahu rumah ini beli murah karena tusuk sate. Saya datang berlutut di rumah ini. Waktu kami datang berdoa, izinkan saya untuk jual rumah ini Tuhan. Saya ucapkan firman, saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan manusia bilang rumah tusuk sate, rumah sial. Tuhan firman-Mu berkata, rumah ini penuh berkat. Dan pasti Engkau kirimkan ada pembeli untuk membeli rumah ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak terjadi apa-apa. Saya setiap hari terus perkataan, setiap hari terus. 2 minggu setelah saya berdoa, terus doa, CCTV, ceret dicek, ceret di Batam gak ada, ceret di Batam gak ada. Ternyata CCTV jangkau orang yang di Jawa. Di Jawa bayangkan ya, lewat keluarganya, ini ada rumah bagus. Dan akhirnya singkat cerita, mereka sepakat mau beli rumah ini. Saya bilang, Bu, rumahnya tusuk sate. Saya tidak tahu itu tusuk sate. Saya tahu saya makan sate.
WTO tinggal 1 tahun, saya yang urus. Singkat cerita, dia pakai notaris semua, urus semua, saya terima bersih. Dan rumah ini 1 minggu saya serahkan berkas, minggu depan saya langsung transaksi, dia bayar cash. Transfer langsung, saya pulang, Bapak Ibu tahu 3 hari PPKM COVID-19. Saya bilang, puji Tuhan, kalau sampai pada waktu itu transaksi belum selesai, PPKM tidak pergi lagi kemana-mana, dia berubah pikiran. Tapi semua indah pada waktunya. Amin. Mustahil Bapak Ibu, itulah penderitaan saya. Saya cuma ngomong iman tapi saya lewati. Saya doakan jemaat punya rumah baru, saya doakan jemaat rumahnya laku, tapi pendeta mendoakan pendeta punya rumah lama terjual. Karena tusuk sate. Mustahil, tapi Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Akhirnya apa? Saya tagih janji yang pemilik rumah di Tanjung Pinang. Bu, ibu bilang rumah sudah terjual, saya rumah terjual kan? Ini sekarang rumah sudah terjual. Dari hasil penjualan inilah ibu itu urus proses sehingga ada jalan sehingga kami sampai saat ini bisa tempati rumah Tanjung Pinang. Itu karena apa? Orang yang kuat, rohnya punya kuat, dia selalu berjalan dengan iman. Amen. Kalau Tuhan yang sama menolong pendetamu, saya percaya juga Tuhan yang sama akan menolong. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tangkap sesuatu, perkuatlah rohmu, kasih makanlah rohmu, supaya ketika badai masalah pergumulan engkau sedang gumulkan, saya simpulkan bahwa engkau pasti mampu menanggung penderitaanmu, dan engkau mampu melakukan kehendak Tuhan, dan engkau mampu hidup dari iman. Dan saya akhiri, Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan akan memberikan kelegaan, artinya apa? Damai, supaya orang yang tenang bisa berdoa, tahu kehendak maksud Tuhan, pintu jalannya seperti ini loh. Kalau engkau tidak tenang, engkau tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Hanya dengan rohmu yang kuat engkau tahu maksud Tuhan ini. Yang setuju katakan amin. Pikulah kuk yang kupasang, Yesus pasang. Kuk yang Yesus pasang apa? Di atas kayu salib. Sudah selesai, dia tanggung penderitaan. Engkau tidak usah susah-susah. Yesus sudah tanggung semuanya. Dialah jaminan atas semuanya. Makanya Yesus bilang, belajarlah padaku, kata Yesus. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Jadi butuh kerendahan hati dan lemah lembut, mau diperbaharui rohmu setiap hari. Supaya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa tenang itu yang disebut. Rohmu kuat, kendalikan jiwa, jiwa tenang, maka tubuh jasmani akan Tuhan buat mujizat demi mujizat. Itu yang Tuhan janji. Berkat Abraham akan terjadi bagi kita sebagai orang-orang yang milik Kristus, iman kita kepada Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab kuk yang Yesus pasang itu apa? Kuk yang Yesus pasang itu apa? Coba katakan, enak, bebanku ringan. Kalau manusia aja makan, pasti makan ya Pak Teddy ya, makanan kesukaan Pak Teddy ya babakute kan. Enak. Tapi kalau rohmu kuat, kemudian engkau melewati badai demi badai dan ada mujizat seperti saya saksikan tadi, enak, bebanku ringan. Karena apa? Rohmu itu semakin kuat diperbarui setiap hari demi hari. Angkat kedua tanganmu.